Halo semuanya, selamat datang di channel Budi Colek. Kali ini gue pengen cerita pengalaman pertama kali menjadi kurator. Tepatnya itu di 2016 di perhelatan Jakarta 32 derajat Celcius. Jakarta 32 derajat Celcius itu merupakan forum mahasiswa se-Jakarta berisi anak-anak kampus hampir seluruh Jakarta untuk bikin festival bersama, bikin pameran bareng dengan pendekatan seni rupa dengan pengalaman berpameran dan sebagainya. Jadi sebelumnya itu di 2014 gue bertindak sebagai partisipan, waktu itu ikut workshop video art sampai akhirnya ikut di festivalnya untuk pameran bareng di Kota Tua waktu itu. Terus akhirnya di 2016 di recall lagi, dipanggil lagi untuk kali ini bukan sebagai partisipan yang akan berpameran atau menunjukkan karyanya, tapi lebih menjadi kurator. Wah, gue waktu itu lagi intunya banget ya, apalagi lagi gabungnya di Gardu House juga dari setahun pertama di Gardu House. Terus lagi belajarnya banget, lagi nguliknya banget tentang gimana bikin karya, gimana jadi kurator, gimana nulis, gimana bikin pameran, gimana ketemu sama orang, ngobrol. Pokoknya lagi belajar banget ya setahun itu. Gue lagi belajar di luar apa yang kampus gue ajarin. Jadi gue benar-benar di luar field gue. Terus di 2016 di recall untuk jadi kurator bersama 4 orang lainnya. Waktu itu ada Aryo, ada Reza, ada Camay yang dipanggil untuk ketemu, kita kenalan, ngobrol lagi. Kalau Camay sama Reza gue kebetulan udah kenal karena kita sama-sama pernah ikutan di 2014. Kalau sama Aryo baru kenalan hari itu. Jadi kita ngobrol. Kebetulan yang jadi mentornya juga Bang Diki atau Mahardika Yuda. Dia juga seniman kurator juga yang pernah jadi direkturnya Oke Video juga. Jadi gue banyak belajar dari beliau dan kebetulan juga dia jadi mentor nih khusus untuk si Jakarta 32 derajat Celcius ini. Terus gue sih excited gitu ya, gimana sih sebenarnya kurator tuh pekerjaan seperti apa dan bagaimana, perlu apa enggak. Karena waktu itu untuk di Gardu sendiri juga belum ada term kurator, atau di komunitas street art juga belum banyak menggunakan kurator, kerja-kerja kurator tuh seperti apa dan bagaimana. Jadi itu di 2016 semuanya diulas dengan cara belajar lewat ngobrol, banyak diskusi, banyak kasih referensi dari buku, tulisan, catatan dan lain sebagainya. Akhirnya gue berempat sepakat untuk belajar bareng, terus dimentorin sama Bang Diki. Dimulai dengan lu berempat bikin tulisan dulu deh, kira-kira kalau lo jadi kurator pemutaran film, kira-kira apa yang akan diangkat, premisnya apa, tulisannya akan ngomongin apa. Berangkatnya dari tulisan. Waktu itu gue jadi diminta bikin tulisan dulu sebelum ke yang lain-lainnya. Akhirnya kita berempat bikin tulisan, gue bikin tulisan. Waktu itu banget gue banyak referensi baca-baca dari katalog-katalog dari pameran sebelumnya yang mana ditulis oleh kurator ya. Jadi ya itu cukup membantu perbendaharaan kata juga, ngebantu apa sih sebenarnya penulisan kuratorial itu seperti apa dan bagaimana. Akhirnya kita diminta untuk bikin premisnya, isunya apa, konteksnya apa, terus eksekusinya akan seperti apa. Dari tulisan tersebut, gue lupa sebenarnya tulisan gue waktu itu tuh ngomongin apa ya, tapi kurang lebih tuh lebih lagi nangkep fenomena vlogging, lagi nangkep fenomena bagaimana orang mulai terlatih untuk berbicara di depan kamera, menyampaikan sesuatu, menyampaikan opininya, menyampaikan argumennya itu di kamera handphone atau di kamera DSLR, terus diupload di kanal-kanal sosial media gitu. Terus sampai akhirnya gue bikin tulisan tersebut dan mengutip, yang gue inget tuh ini ya, salah satu kutipannya itu adalah kutipan Andy Warhol yang 15 menit semua orang akan pada terkenal. Kalau nggak salah kayak gitulah kutipannya. Gue ambil sebagai headline tulisan kuratorial gue pertama kali. Di review, didiskusiin, dibantai juga tentunya. Ini konteksnya apa? Lo mau ngomongin apa? Terus kalau memilih karyanya akan karya-karya yang kayak gimana sih? Karena kan ini emang clueless banget ya waktu itu. 32 juga nggak ngasih batasan
karya-karya yang seperti apa yang akan masuk di kuratorial tersebut. Karena berangkat dari tulisan tersebut, polanya gini waktu itu, berangkat dari tulisan terus kita milihin karya-karya yang masuk untuk memperkuat kuratorial kita gitu. Jadi pertentangannya banyak banget, yang didiskusin banyak banget, terus sampai akhirnya kita bikin mind map gitu. Jadi lu kalau tulisan premis lo ngomongin ini, coba deh lu mind map dulu, dibikin pohon idenya lah gitu ya, dari mind map ya. Ini ngomongin apa sih ini, kalau ngomongin video gawai attitude-nya seperti apa, digital seperti apa, sosial media bagaimana, menyampaikannya seperti apa, orang-orang yang di depan kameranya seperti apa. Jadi itu semua dirangkum jadi satu. Abis itu baru deh tuh kerja-kerja kuratorial dimulai, yang mana kuratorial kan berdasarkan dari kata dasarnya cure atau curate gitu ya. Jadi merawat gitu, asal katanya merawat. Jadi gimana lo merawat sesuatu yang lo yakinin dengan memperkuat dari elemen-elemen lainnya untuk merawat satu sama lain kayak gitu. Jadi dalam konteks ini merawatnya karya seni, dan kebetulan waktu itu diminta untuk jadi kurator penayangan film, spesifiknya lagi penayangan film-film mahasiswa. Jadi gue mahasiswa pada saat itu, punya pengalaman bikin film juga, bikin film pendek dan lain sebagainya. Cuma nggak kebayang, ternyata penayangan film aja butuh kurator ya, butuh orang yang memikirkan bahwa film-film yang akan dihadirkan di bioskop atau di ruang pemutaran alternatif itu waktu itu namanya forum sinema waktu itu. Jadi diminta untuk siapa yang memikirkan secara programmernya, siapa yang ngontak sutradaranya, siapa yang ngontak produsernya, programnya selain pemutaran apa, ada diskusi kah, ada workshop kah, atau apa sebagainya. Waktu itu akhirnya selama kurang lebih 1 bulan kita workshop, dimentorin sama Bang Diki. Masing-masing kita berempat ini bikin program gitu, kayak gue bikin pemutaran film, bikin diskusi, bikin workshop juga kalau nggak salah waktu itu ada itu. Jadi masing-masing kita bikin nih diskusinya, siapa yang megang ini, siapa yang megang ini, yang mana semua pemutaran film, pemilihan filmnya, diskusinya, workshopnya, orang-orangnya ini adalah orang-orang yang memperkuat kuratorial tadi. Jadi berangkatnya emang benar-benar dari tulisan tersebut. Jadi dari tulisan itu diturunkan jadi penayangan film, diturunkan jadi diskusi, diturunkan jadi workshop. Terus kita ini saling memperkuat satu sama lain bahwa emang kuratorial ini secara proyek bisa berjalan dengan adanya pemutaran film, dengan adanya diskusi, dengan adanya workshop. Jadi gue di 2016 tuh benar-benar mulainya start from the scratch, dari nol banget. Gue belajar dari yang nggak tahu dan jadi perlahan-lahan jadi tahu, cuma mulai mengerti. Terus mulai datang ke pameran lagi, udah mulai datang ke diskusi. Biasanya gue nggak pernah datang ke diskusi gitu ya, datang ke diskusi, dengerin, nontonin YouTube, baca literatur, ada beberapa lah, walaupun gue benci banget. Gue nggak terlalu suka membaca juga pada saat itu, cuma mau nggak mau gue harus bagasi gue harus full juga gitu, karena ini permasalahannya tuh mempertahankan premis tersebut yang gue tulis di kerangka kuratorial. Jadi emang itu saling berkesinambungan sih. Jadi semuanya emang pengalaman yang tidak terlupakan. 10 tahun lalu gue belajar, sampai hari ini juga masih belajar banyak banget gitu, dari kurator tuh tidak cuma hanya menulis gitu, tapi lu mau nggak mau harus bergaul sama senimannya, harus harus kenal dengan karyanya, paham media, ruangnya. Belum lagi kalau di sini kan kurator tuh mau nggak mau kerja A sampai Z gitu, dari cara mempromosikannya, cara pemilihan lighting, semuanya dipikirin lah. Jadi bagasinya jadi banyak banget gitu. Walaupun makin kesini makin spesifik, ada orang-orang tertentu kayak art handler yang akan ngebantu kurator, ada tim marketing, ada sosial media, ada semuanya yang membantu kerja-kerja kurator. Jadi fokus akhirnya untuk merawat si karya seni tersebut. Terima kasih semuanya yang udah mendengarkan pengalaman gue. Mungkin di next video gue akan berbagi lagi tentang pengalaman menjadi kurator, dan tentunya pekerjaan gue selanjutnya yang berdekatan dengan kuratorial. Buat teman-teman yang mau belajar atau sedang ada yang di
pikirkan gitu pertanyaan-pertanyaan tentang kuratorial, penting atau enggak adanya kurator itu apa, ngapain aja tugasnya. Please tulis di kolom komentar ya, jadi kita bisa saling berdiskusi dan saling belajar bersama tentunya. Terima kasih banyak.